Terasa lah jauhnya kalau lewat Sitinjau gitu. Lewatnya tuh lebih susah kan? Hanya 30 menit sampai kan, sekarang lebih dari 2 jam. Kalau jalan ini terputus, maka semuanya terputus. Kalau nggak ada akses jalan di sini terlalu jauh, kami berputar jalan ke arah Silahing, Bang. Luka yang dalam, katakanlah rugi yang besar bagi masyarakat kami seluruh warga Malala. Banjir yang menerjang wilayah Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu membuat sejumlah infrastruktur umum rusak, termasuk ruas Jalan Padang Sicincin, tepatnya di kawasan Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar, dan juga akses di wilayah Malala Kabupaten Agam. Kedua akses ini merupakan akses vital bagi masyarakat Sumatera Barat untuk bepergian dari Padang ke Bukit Tinggi atau sebaliknya. Kedua akses ini sempat terputus sehingga warga Sumatera Barat harus memutar jauh untuk bepergian. Pasca banjir, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat menunjuk HKI untuk melaksanakan penanganan pada ruas Jalan Padang Panjang Sicincin via Lembah Anai dan ruas Malala. Akses Lembah Anai merupakan jalur vital untuk mobilisasi masyarakat dan logistik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di Sumatera Barat. Masyarakat dari berbagai kalangan pun merasakan kesulitan akibat terputusnya akses Lembah Anai tempo lalu. Ya sangat vital lah, ini jantung, istilahnya jantung perekonomian jalannya ini. Ya tiap hari, mungkin dari pagi sampai malam, pagi lewat sini terus. Ngantarin anak sekolah, ya kan belanja, selain untuk kebutuhan harian. Jalur ini tuh lebih baik daripada Sitinjau gitu. Hampir lah setiap saya ke Padang ini selalu lewat sini, nggak pernah lewat Sitinjau. Lewat Sitinjau ini memang karena ada bencana juga, makanya saya baru lewat Sitinjau juga. Terasa lah jauhnya kalau lewat Sitinjau gitu. Akses jalannya dekat terutama ke Payakumbuh. Lewatnya tuh lebih susah kan? Lewatnya ke Sitinjau Laut, kalau sini enggak itu kan. Lebih jauh mutarnya. Jadi jauh. Memperhatikan betapa pentingnya jalur Lembah Anai ini, HKI pun berkomitmen untuk segera memulihkan akses tersebut. Jalur Lembah Anai ini memang sangat vital ya, terutama untuk mobilitas masyarakat dari Padang menuju Bukit Tinggi ataupun sebaliknya. Memang ada beberapa alternatif jalan yang ada di Sumatera Barat ini, seperti jalur Sitinjau Lawik, kemudian jalur Malalak, dan juga jalur di Kelok 44. Memang masyarakat mungkin lebih memfavoritkan jalur Lembah Anai ini karena secara aksesibilitas sangat mudah diakses, kemudian secara jarak tempuh juga mungkin lebih dekat ya, sehingga waktu tempuh kalau melalui Lembah Anai ini bisa lebih cepat. Ketika Lembah Anai ini terputus akibat adanya bencana kemarin, tentunya banyak aktivitas masyarakat yang terganggu karena mereka harus memutar melalui Sitinjau Lawik yang cukup jauh ya, karena memang jalur Lembah Anai dan jalur Malalak putus dalam waktu yang bersamaan. Sehingga satu-satunya opsi waktu itu masyarakat harus memutar lewat Sitinjau Lawik yang membutuhkan waktu cukup lama. Kemudian dengan hanya satu tersisa akses di Sitinjau Lawik, otomatis lalu lintas akan terpusat di sana. Sehingga terjadi kemacetan yang luar biasa. Tentunya ini akan berimbas kepada perekonomian masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Memang kurang lebih dari 6 kilo jalur Lembah Anai ini ada sekitar 13 titik yang terdampak, namun berkembang menjadi 18 titik yang harus kami tangani setelah kami berdiskusi dengan beberapa ahli tentunya ya. Penanganan pertama yang kami lakukan di Lembah Anai pasca terjadinya bencana, tentu saja yang pertama yaitu membersihkan badan jalan dari longsoran ya, karena ada beberapa spot, beberapa lokasi lereng di sisi kiri terjadi longsor menutup badan jalan, sehingga kami harus membersihkan material-material yang menumpuk supaya bisa dilewati, terutama untuk mobilisasi alat berat. Karena memang di satu titik yang paling parah di 63500 tidak jauh dari lokasi kita, ini badan jalan benar-benar terputus. Jadi untuk akses menuju lokasi untuk mengirim alat berat harus kami bersihkan. Kemudian di 63500 sendiri kami harus segera mengalihkan aliran sungai
karena saat itu aliran sungai menghantam langsung ke badan jalan. Jadi sungai kami alihkan ke jalur sebenarnya, kemudian kami susun batu-batu boulder ini sebagai perkuatan terhadap badan jalan. Sedangkan di sisi badan jalannya sendiri kami timbun, kami datangkan material timbunan dari luar supaya akses di 63500 bisa tersambung dan bisa digunakan masyarakat untuk melewati jalur Lembah Anai ini. Untuk pekerjaan di Lembah Anai sendiri, workshop pekerjaan dari HKI dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu pekerjaan darurat, karena memang waktu itu setelah bencana beberapa badan jalan kan terputus ya. Jadi penanganan darurat yang kami lakukan, yang pertama tentu saja menyambungkan badan jalan yang terputus, khususnya di kilometer 63500. Jadi saat itu benar-benar badan jalan ini tidak bisa dilalui. Akhirnya kami lakukan penanganan supaya badan jalan tersambung. Kemudian penanganan lainnya berupa pembersihan dan lereng-lereng yang mengalami longsor dan juga penanganan pengalihan aliran sungai. Memang setelah kejadian aliran sungai kan berpindah menuju badan jalan. Tugas kami untuk penanganan darurat adalah mengembalikan aliran sungai ke aliran sebenarnya. Itu yang memerlukan banyak sekali alat berat yang kami gunakan. Kemudian yang kedua yaitu penanganan permanen. Penanganan permanen ini kami kerjakan sebagai proteksi dari badan jalan. Adapun struktur yang digunakan sebagai proteksi permanen adalah menggunakan shoulder pile, yaitu struktur borpel yang dikerjakan kemudian disatukan menggunakan gapping beam. Seperti yang terlihat di belakang, ini adalah pekerjaan permanen menggunakan struktur shoulder pile. Untuk saat ini ada kurang lebih 11 titik yang kami tangani menggunakan konstruksi permanen berupa shoulder pile ini. Kemudian untuk penanganan permanen yang berupa shoulder pile, kami menggunakan alat borpel ya, karena memang penanganan ini menggunakan struktur borpel yang nanti akan disatukan menjadi satu kesatuan struktur namanya shoulder pile. Untuk alatnya sendiri mungkin bisa dilihat di sisi belakang. Ini alat yang tegak di belakang ini rig boardnya sendiri. Kemudian di sisi kanan ini juga ada alat yang untuk membantu yaitu crane service. Ini dua alat ini kami jadikan satu fleet ya, satu fleet borpile. Memang alat ini alat khusus yang digunakan untuk pekerjaan struktur borpile. Dalam pelaksanaannya, HKI menghadapi sejumlah tantangan dan berpacu dengan waktu. Selama kita berada di Lembah Anai ini, memang tantangannya cukup banyak ya. Yang pertama tentu saja terkait dengan cuaca, karena memang kita berada di lembah yang kondisi cuacanya cukup ekstrim. Sampai saat ini pun juga masih sering terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kemudian angin, karena memang posisi kita ada di lembah, kanan kirinya tebing ya, jadi angin di tengah itu cukup kencang. Beberapa kali kita terkendala ya karena adanya angin kencang. Kemudian juga intensitas hujan yang masih cukup tinggi, kita harus waspada terhadap kondisi lereng seperti yang ada di atas kita ini. Di samping hampir semua lokasi Lembah Anai di sisi kirinya memang tebing yang cukup curam, ini yang terus kita waspadai. Kita masih khawatir ketika ada hujan yang cukup deras, ada potensi longsoran dari sisi tebing ya, terutama yang sudah mulai terkikis atau tergerus. Kemudian yang tantangan kedua terkait dengan lalu lintas, karena memang per tanggal 16 Desember lalu kita diminta untuk open traffic ya, setiap jam 5 sore sampai jam 8 pagi. Sementara untuk pekerjaan kita, pekerjaan permanen itu kita kerjakan full selama 24 jam. Artinya ketika kita open traffic, maka ada singgungan antara lalu lintas dengan pekerjaan kita, utamanya terkait dengan suplai material yang kami bawa ke Lembah Anai ini. Menjelang libur lebaran beberapa waktu lalu, HKI telah sukses melakukan percepatan pengerjaan di lapangan sehingga mendukung kelancaran dan kenyamanan mobilitas masyarakat ketika melakukan perjalanan mudik melalui Lembah Anai. Tentunya untuk daerah Sumbar sini ketika lebaran terjadi peningkatan lalu lintas untuk arus mudik maupun arus balik.
untuk open traffic lebaran kita diminta fungsional. Tentunya kami harus mempercepat pekerjaan di lapangan, terutama untuk pekerjaan shoulder belt dan juga penanganan lereng. Kemudian untuk penanganan lereng ini juga cukup krusial. Seperti di kilometer 63500 kami percepat penanganan lereng menggunakan short grade supaya tidak mengganggu dan mengkhawatirkan masyarakat akan adanya longsoran. Kemudian di kilometer 66700 juga ada penanganan badan jalan, ini menggunakan bronjong ya. Kemudian terkait dengan perambuan, jadi kami persiapkan sedetil mungkin untuk rambu-rambunya dan juga untuk penerangan di titik-titik yang bersinggungan dengan pekerjaan kami lengkapi dengan lampu penerangan supaya masyarakat bisa terbantu ketika melintasi kawasan Lembah Anai. Sejauh ini untuk keterlibatan masyarakat lokal maupun sumber daya lokal cukup banyak ya. Untuk masyarakat lokal sendiri kami ada beberapa mempekerjakan. Yang pertama terkait pekerjaan padat karya ya. Jadi padat karya itu seperti pekerjaan-pekerjaan minor, pembersihan saluran, kemudian pembersihan bekas longsoran, itu kami mempekerjakan pekerja lokal. Kemudian ada juga pekerjaan-pekerjaan utama seperti pekerjaan capping beam yang kami kerjakan. Itu juga cukup banyak vendor-vendor yang menggunakan tenaga lokal atau sekitaran Padang. Dari sisi HKI-nya sendiri juga cukup banyak ya. Kami melibatkan tim-tim dari lokal Sumbar sini. Kemudian untuk case-case tertentu kami juga melibatkan para akademisi dari kampus-kampus yang ada di Sumbar. Kemudian terkait dengan sumber daya lokal, terutama material ya. Material itu kami banyak ngambil dari sekitaran lokasi. Tentunya juga material yang legal berizin. Jadi memang banyak sekali material yang tersedia di sekitar lokasi, khususnya untuk material alam seperti sirtu, kemudian untuk batu-batu yang kami gunakan untuk pekerjaan bronjong itu juga memanfaatkan material yang ada di sekitar lokasi. Dari sana juga akan timbul untuk kesempatan kerja baru ya, seperti angkutan atau armada yang mengangkut material itu hampir semuanya masyarakat lokal yang menjalankannya. Jadi saya kira keterlibatan masyarakat maupun sumber daya yang ada di lokal ini cukup besar untuk kami gunakan dalam pekerjaan di Lembah Anai ini. Jalur Malalak juga menjadi akses yang sangat vital bagi masyarakat Sumatera Barat. Jalur ini bukan sekadar alternatif, tetapi penghubung utama aktivitas ekonomi warga karena menjadi rute terdekat menuju Bukit Tinggi. Saat jalur ini terputus, warga terpaksa memutar jauh sehingga waktu tempuh dan biaya transportasi meningkat. Jalur Malalak ini sangat penting ya, karena akses saya, karena saya jualan di sini, aksesnya belanja ke Bukit Tinggi emang sangat susah gitu. Nah, sekarang jalur tempuhnya kalau dari sini lewat Lembah Anai kira-kira sekarang 2 jam lebihan gitu. Biasanya 30 menit sampai kan, sekarang lebih dari 2 jam. Belum lagi biaya perjalanan kita gitu. Jalur Malalak Bukit ini sangat penting bagi saya dan bagi warga Malalak secara umumnya. Sebab jalan ini merupakan jalan satu-satunya penghubung Malalak dengan Bukit Tinggi. Kalau jalan ini terputus maka semuanya terputus, yang mengakibatkan perekonomian masyarakat juga sangat terganggu. Oh, sangat penting Bang, karena istilahnya kalau nggak ada akses jalan ke sini terlalu jauh, kami berputar jalan ke arah Silahing Bang. Kita mau pergi belanja sembako lah Bang, istilahnya agak jauh kita pergi belanja Bang, macam sayur gitu kan. Kan kita dari Padang luar Bang. Karena terputusnya akses jalan Simaka ini, karena tidak bisa masyarakat kami lagi untuk bisa mengantar hasil pertanian beliau ke pasar terdekat, itu sangat merasakan artinya luka yang dalam, katakanlah rugi yang besar bagi masyarakat kami seluruh warga Malalak. Jalur Malalak ini sangat vital, terutama untuk menghubungkan perekonomian antara Malalak sama Bukit Tinggi. Yang kedua, jalur ini adalah jalur alternatif dari Padang ke Bukit Tinggi
kalau di lokasi Lembah Anai itu macet atau padat. Bencana longsor yang terjadi di Malala sempat mengakibatkan terputusnya akses pada 13 titik. Jadi pertama kali kita diinstruksikan untuk menangani ke ruas Malala ini, yang paling awal adalah membersihkan longsoran-longsoran yang berada di badan jalan, yang menutup badan jalan, terutama di kilometer 76, 78, kemudian 79 sampai 82, dan di kilometer 85. Karena ada 2 desa yang terputus, kita lakukan pemasangan jembatan beli di kilometer 74 karena itu untuk membuka isolasi warga di Jorong Limo Badak dan Jorong Campago, sehingga membuka isolasi mereka. HKI pun telah melaksanakan penanganan sementara di sejumlah titik dan tengah melaksanakan penanganan permanen. Jadi skop yang paling utama penanganan permanennya itu akan kita selesaikan sampai dengan tahun 2026 ini, yaitu seluruh pekerjaan permanen, ada 3 jembatan, 2 jembatan Koso Bridge, 1 jembatan Rangka Baja. Kemudian tebing-tebing yang mengalami kelongsoran kita perkuat dengan shotcrete dan soil nailing. Tantangan yang paling berat di sini adalah masalah cuaca dan masalah geografis lokasi ruas Malala ini. Kondisi geografisnya berada di ketinggian 1.300 mdpl sehingga curah hujannya cukup tinggi. Kemudian lokasi pekerjaannya juga berada di lereng yang curam, sehingga kita harus berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Bila mana ada peringatan bahaya hujan lebat, kita evakuasi alat-alat berat kita ke tempat yang aman. Untuk mendukung program pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja lokal, kami juga meng-hire tenaga terampil untuk di lokasi kantor. Ada beberapa staf yang kita hire dari lokal untuk tenaga skill. Kemudian yang paling banyak kita gunakan adalah tenaga-tenaga harian untuk pelaksanaan lalu lintas maupun pekerjaan-pekerjaan minor dan pekerjaan pengamanan untuk alat berat dan pengamanan lalu lintas. Cepat pulih lagi, ya kan? Ya mudah-mudahan ekonominya bisa bangkit lagi lah gitu. Terima kasih banyak untuk HKI. Terima kasih, ini hitungannya udah cepat ya pergerakan perbaikan jalannya. Semoga sukses terus dan semoga baiklah harapannya untuk kedepannya dan proyek ini cepat selesai. Ya, harapan kami mudah-mudahan cepat selesai dan perjalanannya lancar. Soalnya anak-anak siswa ini kan ke Payakumbuhnya dekat. Harapan saya dan kami warga Malala sangat berharap jalan kami Askes Malala Bukit Tinggi bisa segera diselesaikan. Ya, semoga pekerjaan lancar. Memang mantap lah gitu pekerjaannya. Bisa kami andalkan. Ya, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak telah mengerjakan jalan kami akses Malala Bukit Tinggi. Semoga pekerjaan cepat selesai. Ya, harapan secara pribadi dan kami sebagai warga Malala berharap kepada pihak pelaksana semoga pekerjaannya lancar dan jalan Malala Bukit Tinggi cepat bisa dilalui kendaraan, sehingga kami warga Malala bisa keluar dan masuk melalui jalan ini. Kami dari masyarakat Malala berterima kasih telah berjuang untuk membuka lagi jalan akses kami ke Bukit Tinggi, Bang.
mudah-mudahan cepat selesai dan tidak ada halangan. Dan juga kami atas nama masyarakat itu mendukung sepenuhnya pelaksanaan pekerjaan jalur Simaka ini. Kami katakanlah atas nama masyarakat sangat berterima kasih banyak telah membuka akses jalan Simaka, jalan Balingka Malalak Sicintin yang sudah terputus. Dengan berkolaborasi bersama sejumlah stakeholder terkait, HKI berkomitmen untuk memulihkan akses Lembah Anai dan Malalak seperti sedia kala. Karena HKI percaya bahwa jalan bukan hanya sekedar infrastruktur, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat.